Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, i'tikaf salah satu amaliyah yang dianjurkan atau banyak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan sampai umatnya pada saat ini di bulan suci Ramadan. Maka perlu kita mengenal tentang i'tikaf itu sendiri. I'tikaf dari asal kata i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, yang makna secara bahasa adalah menahan sesuatu, menahan diri dari sesuatu, atau mengasingkan diri. Makna secara istilah adalah menahan diri atau mengasingkan diri dari sesuatu dengan tujuan taqarruban ilallah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perilaku i'tikaf ini adalah perilaku yang khusus. Jadi kalau mengasingkan diri bukan berarti kemudian ketika orang nyepi di gua, di gunung, di hutan itu dikatakan i'tikaf, bukan. Nah, maka i'tikaf yang dimaksud di sini adalah i'tikaf di dalam masjid dengan melakukan amaliyah ibadah, apakah itu berzikir, apakah itu sholat, apakah itu baca Quran, atau amaliyah yang lainnya yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf sebagai sebuah perenungan, sebagai sebuah muhasabah, sebuah evaluasi diri bagi seorang hamba di hadapan Sang Khalik, bagi seorang makhluk di hadapan penciptanya. Maka ada koreksi-koreksi yang perlu dilakukan oleh si hamba itu. Maka kita kenal ada istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kita lihat perilaku i'tikaf. Ketika i'tikaf di dalam masjid, maka dalam keadaan bersuci, masjid tempat yang suci, yang i'tikaf dalam keadaan suci, dan yang dilakukan adalah amalan-amalan yang suci, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tentu dengan masuk ke masjid dengan membawa kesucian ini tadi adalah meninggalkan perilaku-perilaku, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita. Di dalam masjid, ketika i'tikaf, seseorang melakukan ibadah, dalam ibadah dia merenung, dalam ibadah dia berhadapan dengan Sang Khalik, dalam ibadah dia mengakui akan segala kekhilafan, segala dosa, diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rahmah dan ampunan. Nah, ketika takhalli kemudian dia terus melakukannya, maka masuk pada tahapan berikutnya, yaitu tahalli, menghiasi diri dengan perilaku-perilaku yang positif, menghiasi diri dengan amaliyah-amaliyah yang soleh. Nah, maka i'tikaf itu amalannya soleh, baca Quran, berzikir, baca istighfar, baca tasbih, baca sholawat, melakukan sholat, atau hanya sekedar duduk diam untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perilaku-perilaku yang positif yang
diharapkan nanti akan muncul sesudah iktikaf. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga yaitu ada tajalli. Nah, tajalli muncul apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hasil dari iktikaf, ibadah yang dia lakukan di dalam iktikaf berbias, melahirkan bias budaya, bias perilaku, bias amaliyah ketika dia telah selesai iktikaf. Iktikaf tidak selamanya. Iktikaf pada waktu-waktu tertentu. Ya kalau mau dikatakan iktikaf batin ya mungkin bisa terus menerus, tapi secara zahir, secara lahiriah orang melakukan iktikaf pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau Ramadan ya mungkin di 10 hari terakhir orang memperbanyak iktikaf. Ya. Nah ini ada tajalli. Apa tajalli yang muncul di situ? Ya, kalau dia iktikaf dalam keadaan berpuasa, maka nilai puasa itu lahir dalam perilakunya. Kepedulian sosial, dia ingin bantu orang lain, apa yang dia punya dia ingin bantukan kepada orang lain. Dalam dia beriktikaf, dia membaca Quran, maka dia berupaya untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu ya sebisanya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi itu sudah merupakan satu hal yang sangat positif. Di dalam iktikaf dia melakukan sholat, dia sujud. Ketika dulu dia termasuk orang yang sombong, termasuk orang yang angkuh. Ketika dia sujud, dia menyadari kekhilafannya, kesalahannya, maka keluar dari iktikaf, hasil sujudnya berbias pada perilakunya. Dia menjadi rendah hati, tidak sombong lagi. Nah, itu bagian dari tajalli atau hasil dari iktikaf itu. Maka sering kali iktikaf ini ya, atau kalimat tahalli, tahalli dan tajalli tadi dimisalkan seperti ulat yang dia harus diam di dalam kepompongnya, kemudian dia di dalam diamnya dia menghiasi dirinya sampai akhirnya dia lulus dari iktikaf di dalam kepompongnya. Dari bertapa di dalam kepompongnya dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah dan orang banyak mencintainya. Nah, maka diharapkan dari iktikaf ini adalah bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi apa yang diamalkan di dalam iktikaf melahirkan perilaku-perilaku sosial, perilaku-perilaku yang berhubungan dengan orang lain, muamalah dengan orang lain, kesemuanya itu bisa terwujud menjadi satu pelajaran hikmah yang berharga dari pelaksanaan iktikaf ini. Nah, maka semoga para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan diri kita untuk beriktikaf, mengevaluasi diri, menghitung-hitung diri, bermuhasabah dalam amaliyah-amaliyah yang positif di dalam iktikaf, dan kesemuanya melahirkan bias ibadah, bias amaliyah, bias perilaku sesudah melakukan iktikaf. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya dan ampunannya kepada kita selesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang dan lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.